Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kusmayoga dari kelas 84. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Struktur Bumi dan Perkembangannya. A. Struktur bumi. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Bayangkanlah kamu mengupas kulit telur rebus yang sudah matang. Kulit telur ini merupakan bagian terluar telur, sama seperti bagian terluar bumi yang disebutkan kerak bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. 2. Kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, dan natrium. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35 sampai 410 km, sedangkan lapisan mantel dalam yaitu bisa mencapai 410 sampai 2.900 km. 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairan ini terbuat dari lelehan besi dan nikel. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah yang sangat sedikit. B. Lempeng tektonik. 1. Pergerakan divergen atau saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen, yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material naik dari lapisan bawahnya. 2. Pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga bertabrakan atau bertumbuk. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan yang tinggi. 3. Pergerakan transform atau saling berpapasan. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar dan memanjang. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Selain lapisan batuan atau litosfer, ingatlah kembali air panas yang kalian gunakan untuk menirukan inti luar bumi pada kegiatan apresepsi. Coba bayangkan apabila cairan ini kalian panaskan secara terus-menerus. C. Gempa bumi. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang bermagnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa bumi itu utama ini menyebabkan gempa yang namanya yaitu gempa susulan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang yang sangat besar. Tsunami Aceh. Walaupun pada awalnya gelombang yang terjadi hanya setinggi 2 meter, namun dengan pergerakan yang sangat cepat hingga 800 km per jam saat mencapai perairan dangkal. D. Gunung berapi. Manfaat memiliki banyak gunung berapi. Memiliki banyak gunung berapi tidak selalu berarti bencana. Sesungguhnya ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya gunung berapi. Antara lain yaitu ada banyak sumber mineral dalam bentuk batuan, biji, logam terletak pada batas lempeng. Sumber mineral ini berasal dari bagian magma yang sudah mengeras. Sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang mengalami dekomposisi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun sehingga membentuk hidrokarbon dan membentuk minyak bumi. Tidak hanya berupa minyak bumi, sumber energi lain dapat dimanfaatkan adalah gas murni atau yang disebut sebagai energi geotermal. Bentuk energi ini dapat menjadi alternatif sumber energi karena kandungan energi minyak bumi di negara kita sudah mulai menipis karena dikorupsi. Materi yang dikeluarkan oleh gunung berapi termasuk debu vulkanik akan terdekomposisi dan mengalami perubahan sehingga lama-kelamaan membentuk tanah yang paling subur di bumi ini. Sekian presentasi dari saya.
saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.